khususnya di bulan suci Ramadan ini yang doa kita dijabah, dan kemudian saya mohon maaf menggunakan istilah ulil amri An-Nisa 9 menyatakan bahwa taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan taatlah kepada ulil amri. Insyaallah ulil amri kali ini dapat meyakinkan kita doa dan minta kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita pada kesempatan ini, kita semua yang hadir ini sehat walafiat. Jika ada penyakit kita, diangkat Allah penyakit kita semua yang banyak, dijadikan kita orang kaya. Amin. Dilunaskan hutang-hutang kita. Amin. Dan diundang kita nanti berangkat ke Mekah dan Madinah. Tercapai segala cita-cita dan keinginan kita. Dijadikan kita orang baik dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan insyaallah doakan aku wali kota sepanjang masa. Hari ini kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi yakin dan percaya kita tidak ada di antara kita yang hadir ini puasanya sia-sia. Puasa sia-sia maksudnya tidak diterima pahalanya karena salah satu di antara orang yang tidak diterima pahala puasanya adalah orang yang durhaka terhadap orang tua. Maka oleh sebab itu, alangkah ruginya kita di dalam hidup dan kehidupan ini jika kita sudah menahan lapar, haus, mengendalikan hawa nafsu sejak imsak tadi subuh dan sampai menjelang berbuka puasa nanti sore, adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka pahala puasanya dan puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini diamini oleh Rasul. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mengajak kepada kita semua, di mana mungkin ada pernah di antara kita menyakiti hati kedua orang tua kita dan sampai meneteskan air mata, apakah ibu kita atau ayah kita, maka di bulan suci Ramadan ini ada kesempatan momen yang diberikan kepada kita bentuk kasih sayang Allah agar momen ini kiranya untuk memohon maaf kepada kedua orang tua kita agar amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, puasa yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasanya istri yang durhaka terhadap suami. Maka menuntut seorang istri, bagaimana kalau suami yang durhaka terhadap istri? Jawabannya adalah tidak ada istri menanggung dosa suami, tetapi yang adalah suami menanggung doa istri. Maka jika kita pernah sebagai seorang istri, mohon maaf kami, ibunda kami, kakak kami, saudara kami, jika pernah menyakiti hati suami dan pernah suami meneteskan air mata dan pernah suami merasa kecewa terhadap tingkah pola dan perilaku sebagai seorang istri, maka momentum kesempatan bulan suci Ramadan ini untuk memohon maaf kepada suami, jangan menunggu hari raya, karena kita inginkan puasa kita mendapat pahala dan diterima oleh Allah
masih ada paling tidak 3 minggu lagi, 3 pekan lagi puasa kita Ramadan, maka saat inilah kesempatan untuk memohon maaf terhadap suami. Sebaliknya, harapan kita suami semua memaafkan kesalahan istri yang mungkin selama ini terkira dan salah. Karena kita inginkan antara suami dan istri sebagai mana pakaian untuk saling menutupi. Suami menutupi dari apa kekurangan istri, dan istri menutupi dari apa kekurangan suami. Itulah indahnya dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang sudah berkeluarga. Pada kesempatan ini juga kita menajat kepada Allah agar keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, yang rukun damai selalu dan senantiasa diberi rezeki untuk kebutuhan keluarga kita, untuk mendidik anak-anak kita dan menjadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, menjadikan mereka anak-anak yang berguna bagi bangsa, negara, agama dan kedua orang tua. Dan ini doa malaikat Jibril juga diamini oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi orang yang puasanya tidak diterima oleh Allah dan tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah muslim sesama muslim, Islam sesama Islam. Kita bersaudara, tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Inilah orang yang ketiga. Yang pertama tadi adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah istri yang durhaka terhadap suami. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan kasih sayang Allah mendatangkan bulan suci Ramadan di dalam hidup dan kehidupan ini dari 12 bulan setahun lamanya. Maka ini adalah untuk kebutuhan kita, bukan semata-mata kebutuhan Allah Subhanahu wa taala. Puasa untuk kita sehat, puasa untuk mendapatkan kita pahala, puasa untuk mendapatkan kita nilai-nilai ibadah. Tetapi ada di antara kita yang puasanya tidak menghasilkan sesuatu apa yang menjadi kebajikan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, adalah orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Baik yang punya salah atau yang tidak punya salah, tetapi kita tidak memutuskan hubungan silaturahmi. Perintah ini bukan perintah Nabi dan Rasul, bukan perintah para khalifah, bukan perintah para wali dan para ulama kita, tetapi ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan janganlah kamu, maksud kami, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Cerai-berai artinya adalah memutuskan hubungan silaturahim di antara kita. Persoalan yang pertama adalah puasa kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita tidak mendapatkan pahala. Yang lebih mengerikan lagi, persoalan manusia dengan manusia tidak dapat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia itu sendiri. Bukan Allah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan manusia, tetapi apa kata Allah? Sebesar apapun, sebanyak apapun dosa yang ada pada manusia itu, ketika ia bertaubat, ketika ia kembali kepada jalan yang benar, ketika ia mohon ampun kepadaku, maka salah satu ibadah puasa ini adalah diampuni segala dosa-dosa kita yang telah lalu, kecuali urusan hablum minan nas, manusia dengan manusia. Hari ini masih ada di antara kita yang memutuskan hubungan silaturahim. Besok
karena sombong, karena gengsi, karena malu, karena tidak mau merendahkan diri untuk memohon maaf atau memaafkan kesalahan, maka persoalan itulah yang akan mengantarkan kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Para kami serta saudara kami jemaah yang diberkahi, dirahmati, berhidayah oleh Allah. Maka dalam kesempatan ini, momentum yang sangat mulia ini, jadikan Ramadan ini untuk sepakat kita mengambil kebajikan-kebajikan dan kemuliaan-kemuliaan, baik mulia dunia, mulia akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu, jika kita dihina orang lain, jangan takut. Sudah tentulah kita lebih mulia daripada orang yang menghina kita. Jika kita diejek oleh orang lain, yakinlah Bapak Ibu bahwa kita adalah orang yang lebih baik dari yang mengejek. Dan jika kita dizalimi oleh orang lain, maka pastilah kita orang-orang yang dikabulkan doa dan minta kita. Karena salah satu makbulnya sebuah doa adalah orang yang dizalimi oleh orang lain. Maka oleh sebab itu, jangan pernah lawan orang yang membenci, tapi lawanlah dirimu bagaimana untuk melihat dan menilai dari kekurangan dan kelemahan apa yang